Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Halo men. Kali ini kita mau bahas mobil yang mesinnya itu masuk dalam 10 besar greatest. Nggak all of time sih. Pada masanya di pasar Amerika. Ini dia BMW E39 tahun 2000 wagon. Jadi ini mobil tahun 2000 karena dia keluarnya kalau nggak salah produksi 97 sampai 2000 atau 96 sampai 2000 gitu. Nah, di sampai 98 itu mesinnya M52 yang biasa, yang basic yang pertama keluar. Lalu kalau yang ini udah masuk ke mesin M52 yang sudah di-upgrade jadi kurva powernya tuh lebih pas. Nah, kita lihat ini. Nah, ini dia bumpernya. Dia udah pakai M-Tech. Grillnya diitemin, ini banyak nih, di-upgrade-nya banyak. Jadi gue takut kelewatan ya ini. Kalau kelewatan maklum, pokoknya lu dateng aja ke sini men. Nah ini velgnya dia udah pakai M parallel, ring 18. Terus apa lagi ya? Ya bentuknya seksi sih men, karena ini wagon dan BMW pula. Dan masih vintage juga, masih termasuk klasik, masih termasuk retro karena tahunnya masih di 2000. Dia udah ada sunroof. Lalu apalagi ya? Bentar nih, banyak nih upgrade ya. Oh, dia punya knalpot full system pakai Eisenman. Jadi suaranya udah renyah banget. CC-nya M52 ini yang 2800 cc. Dia punya torsi sama horsepower-nya udah cukup gede terbilang karena horsepower-nya itu sekitar kisaran di 193, torsinya 280 Nm. Gokil men. Ya kan? Ih, cakep banget lihat itu. Ya, seksi ya. Emang wagon paling enak dinikmatin dari belakangnya, coy. Dia udah ada defogger belakang, udah pasti. Ada wiper. Lalu nah ini wagon asli full paper ya, bukan buatan-buatan tuh. Karet-karet semua masih bagus. Seperti biasa kalau wagon itu biasanya dia pasti ada jaring di tengahnya buat safety. Kalau lu bawa barang overload atau sampai atas, nggak overload atau sampai atas, kalau lu ngerem barangnya itu nggak ke depan karena ketahan jaring. Nah ini ada craynya dan craynya masih bagus banget tuh. Ini craynya masih aslinya, masih orinya. Lalu nah di sini ada kisi-kisi AC juga, jadi AC-nya tuh tiga, tengah ada, belakang ada. Lalu apalagi list kaca semuanya masih bagus banget. Belakang sih nggak ada list kaca. Nah, samping-samping sini list kaca semua masih bagus. Lalu kita masuk ke dalam. Nah, ini dia udah di-upgrade ke kulit kalau nggak salah. Lalu joknya tuh di depan dia sudah pakai yang 740i. Tuh. Ada dah. Udah pakai 740i. Tuh. Jadi ini seatnya enak banget, tadi didudukin gue udah coba. Lalu dia upgrade telepon. Lalu apalagi, setir dia upgrade, dia pakai pedal shift juga. Jadi pedal shiftnya juga udah synchronize, sudah nyambung ke tuas persneling biasanya. Lalu apalagi, udah sih itu yang gue sepenglihatan gue ya men. Yang sepenglihatan gue itu mesin udah stroke up. Jadi udah yang tadi 2800 cc dia udah stroke up ke 3000. Cuma belum di dyno berapa. Tapi gua rasain tadi sih jambakannya gila di sini doang nih. Itu udah gila. Kita bawa jalan-jalan yuk, sekalian kita panasin karena mobil Eropa harus jalan. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah ada di BMW E39 Wagon 528i tahun 2000. Jadi
las ya, lasnya E39 wagon. Feel-nya dulu nih ya men. Ini mobil gila men. Gas lu tuh kaki lu mesti halus banget. Lu halus aja tuh masih kadang nyentak-nyentak gitu. Ini overpower sih kalau lu pakai buat di perkotaan gitu ya. Jadi bener-bener lu mungkin kalau lu nggak pakai alas kaki gitu ya. Lu cuma pakai jempol dikit tuh. Jempol kaki. Tweet gitu. Gila ini kenceng banget men. Kenceng parah bisa gue bilang. Dan yang gue rasain memang mobilnya ini masih fresh banget. Masih bagus banget gitu ya. Wanginya masih enak. Terus ya ini kan mobil banyak yang dirubah, tapi rasanya tuh semua tuh natural men. Gue berasanya natural semua. Seperti ya udah gitu aja kayaknya ini semua bawaan padahal enggak. Kayak jok itu kan tadi gue bilang udah dirubah pakai 740 kanan kiri, jadi pakai 740i pakai seri 7 gitu. Jadi udah ada electric seat, terus sebelah kanan tuh memory seat, dan ini pengaturan bangkunya tuh lengkap banget. Lu mau ngatur bagian punggung ke atas atau full, atau lu mau atur kaki, atau lu mau atur lumbar support, mau atur side-nya, itu semuanya lengkap banget. Lalu ya apalagi ya, fittingan kaki-kakinya pas gitu ya. Kalau gue lihat ya, kalau lu lihat aja nih, fittingan kaki-kakinya tuh pas banget. Dan ya kelihatan kayak bukan mobil yang kaki-kakinya tuh dirubah-rubah, kayak natural bawaan BMW-nya aja gitu. Cuma looks-nya ganteng kalau dari luar. Cuma kayaknya velgnya tuh perlu di refresh gitu ya, kayaknya gimana ya gitu, supaya lebih seger gitu kelihatannya, karena velgnya kelihatan banget kayak kurang pop up gitu. Oke, lalu apa lagi ya? Gila ini enak banget ya. Bener-bener gue bisa bilang ini monster sleeper kali ya. Apalagi ya gue bisa bilang yang lengkap ya, monster sleeper. Kelihatannya biasa aja. Kalau di luar negeri kan wagon itu sebenarnya mobil family, tapi di Indonesia aja karena nggak tahu kenapa pabrikan Indonesia tuh males banget bikin wagon. Wagon yang paling yang paling umum ya apa ya, itu ya Mazda MX kan, MX-6 ya kalau nggak salah. Nah itu doang yang bener-bener pure wagon gitu. Jadi ya lucu aja gitu lu pakai wagon tapi 2800 cc standarnya ya, standarnya 2800 cc dengan torsi 280 Nm dan HP-nya 193. Jadi torsinya itu gede banget. Tapi ini udah di stroke up ke 3000 cc. Cuma gua nggak dapet data dynonya berapa gitu. Dan itu ini yang gue bilang tadi, karena ini last edition. Di awal gue bilang dia tuh M52 ada kode TU-nya. Jadi itu kayak yang mesin yang terupgrade-nya dibilangnya. Terus torsinya itu, peak torsinya itu mundur dari tadinya tuh di 3950, torsinya tuh jadi lebih awal di 3500 Nm. Itu udah peak torsi. Horsepower-nya dibikin agak late di 193 horsepower, peaknya dibikin lebih late, jadi mainan kurva power aja. Dan ini gue nggak tahu sebenarnya aslinya tuh dapetnya berapa, karena gue belum pernah nyoba M52 tuh tenaganya kayak gimana di sebuah wagon gitu ya. Tapi justru ini selain di stroke up 3000 cc, transmisinya final ratio-nya juga di setup entah bagaimana lah. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya top speednya berapa nanti aja. Kalau lu salah satu dari kalian beli, kalian cobain aja top speednya di berapa. Cuma yang jelas gitu nih, karena ini transmisinya juga ini daripada 323 ya. Yang gua rasain ini transmisinya tuh lebih bener-bener spontan banget. Operan-operan itu agak late gitu. Yang gua rasain itu, jadi nyentak-nyentak gitu, dia maunya di peak torsi terus, padahal ini modenya mode biasa gitu, bukan yang manualnya. Tuh. Ini kayaknya ini di gigi 2 atau di gigi 3 tapi nggak pindah-pindah. Kalau mobil normal kecepatan segini tuh udah masuk gigi 4.
Ih. Gue mau ngegas ngeri men, beneran deh ini. Karena ini nyimpen powernya gila banget. Gue sambil pegang kamera ini ya, gue takut jatuh. Mampus, gasnya dilepas aja masih ada isi. Kenceng sih ini kenceng banget men. Ini kenceng banget men. Lu kalau dapet di tol sih itu gila. Dan oh ya, ini transmisinya manual 5 speed. Jadi dia kalau nggak salah ada yang 4 speed, 5 speed, 6 speed kalau nggak salah ya, gue lupa. Tuh. Dan ini pedal shiftnya synchronize. Cuma ini pedal shiftnya yang gue rasain adalah dia upshift semua. Mau kanan mau kiri upshift, nggak ada minnya. Jadi gue lebih suka pakai manual yang di tuas persneling. Oke, sekarang kita bahas kondisi men. Ini kondisinya apik banget. Ini kondisinya bisa gue bilang gila. Catnya bagus banget, kelihatan sih. Mungkin ada splat gitu, cuma splatnya juga rapi. Biasanya silver tuh warnanya tuh yang paling kalau lu salah atau gimana gitu ya, warnanya agak belang dikit tuh langsung kelihatan kalau silver. Apalagi kalau kena matahari gitu kan. Nah, ini sejauh gua shoot, sejauh gua ya stock shoot gitu ya, dan sepenglihatan mata gua ini nggak ada belang catnya. Bagus banget. Lalu karet-karet semuanya bagus. Pilar A, pilar B, pilar C plus dengan sunroofnya dan apa ini plafon gitu ya, itu semuanya apik, masih cakep banget, nggak ada yang sama sekali cacat gitu, pure bagus sih. Dan di belahan-belahan plafonnya itu juga nggak ada yang kebuka gitu, kulit cover plafonnya cakep. Lalu door trim semuanya rapi, jok dia kan udah red trim pakai kulit, dan kulitnya ini juga kulit, kelihatan ini bener-bener kulit bukan sintetis, dan premium banget rasanya. Lalu apa lagi? Dashboard, semuanya dashboard masih bagus. Dan ini walaupun dia tahun 2000, kalau diadu sama sekarang, kalau dihitung sama sekarang berarti 2022 ya. 2022 ini gila men. Dashboardnya masih soft banget, masih berasa. Nggak ada getas, nggak ada keras gitu ya. Wah gila sih. Lalu kisi-kisi AC dan segala macam semuanya apik, bagus, nggak ada kekurangan sama sekali. Tombol-tombol semuanya bagus. Cuma ini ada gue nggak tahu nih ini bisa di restart apa enggak, atau udah di restart keluar lagi atau bagaimana gitu, gue nggak ngerti. Tapi ada airbagnya nyala, mungkin karena dia adjust ke setirnya ya, mungkin dia baca gimana kali, jadi ada airbag nyala. Tapi so far ini oke gitu. Coba yuk lagi, gasin. Waduh, wah anjir cepet cu. Di rem agak goyang sedikit, tapi karena jalanan ya, bukan tiba-tiba lari gitu. Enggak, ini karena jalanan tadi agak limbung sedikit. Gila men. Jadi kalau lu ada dana, ini open price di agak tinggi untuk mobil tahun 2000, tapi menurut gua nggak terlalu tinggi banget karena terhitung dengan langkanya spesies ini gitu ya. Spesies wagon di tahun 2000-an tuh, 90 sampai 2000 tuh langka banget, bahkan sampai sekarang juga masih langka sih. Nah, ini open price di harga 600 sekian. Tapi kalau gua ada duit segitu, yang memang gua budgetin khusus buat beli mobil, gua ambil sih. Ini gila men. Wih. Gila, ini kenceng, tapi looks-nya culun ya, bukan culun ya, looks-nya gimana ya namanya. Kalau lu nonton di luar negeri kan, orang-orang yang pakai wagon biasanya nenek-nenek, kakek-kakek, atau orang-orang di usia yang sudah matang gitu, yang nganter ke sekolah atau gimana. Kalau nggak pakai wagon ya pakai van gitu kan. Nah, ini dengan bentukan yang seperti itu, ya lu dapat output tenaga segede gini. Gue yakin sih tanpa di stroke up pun sebenarnya tenaganya udah gila. Tapi ini di stroke up lagi sama dia, gue kagak tahu owner sebelumnya tuh kepikirannya apa, dia mau sekencang apa, gue nggak ngerti gitu. Cuma asik sih, asik. Dan ya gue bilang sekali lagi, ini semuanya rapi, enak banget dipakainya. Boros gak bang? Nah, lu jangan nanya deh boros apa enggak. Ini lebih ke performance.
yang lu iseng-iseng gitu, jahil-jahil gitu ya. Oke, gue mobil nenek-nenek, mobil kakek-kakek, mobil family gitu ya. Terus begitu ada yang tengil-tengil, lo gas, kelar pak. Ini kenceng banget kan, kenceng parah ini mobil. Horsepower udah pasti di atas 195 sih, di atas 193 bawaannya karena udah stroke up kan. Dan gue nggak tahu kurva power diatur gimana lagi, karena final rasio gearnya aja dia bisa atur gitu ya, dia udah tuning ya, udah setup gitu ya. Ya kalau masalah kurva power sih suka-suka si owner sebelumnya dah, dia seleranya kayak gimana. Cuma gue nggak bisa rasain full gitu karena ini mobil jualan. Asik sih, dan ini sunroof juga masih enak banget sunroofnya, masih lancar. Apalagi ya, udah ya, so far sekian video dari gua. Parah men, ini parah men, nggak ada obat ini. Gila sih, ini monster culun sih namanya anjir. Kenceng banget, parah, kenceng gila ini, kenceng gila men. Gue yakin sih kalau di tol-tol Jakarta gitu ya, antara lo mau bejek full tuh antara nyali lo kagak ada, atau lo ada nyali tapi jalanannya kagak cukup. Itu aja. Atau jalanannya tidak memungkinkan. Karena Indonesia kan jalanannya gitu men, kayak di Trans Jawa lurusnya panjang tapi jalanannya banyak rusak. Udahlah, ini mah enak setup kaki-kaki lagi sama remnya segini sih menurut gue udah cukup gitu. Tapi kalau lo mau full ngerasain kayak di sirkuit gitu kayaknya buat trekking gitu, kayaknya lo perlu upgrade rem sih. Wih, ini enak banget, parah, enak gila. Oke, so sekian video dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Datang aja ke Blok M. Ini unitnya punya tetangga kita. Datang aja langsung. Nanti mobilnya ada pasti di display. Dan langsung nego aja di situ. Kalau kalian bingung, misalnya ini pasti masih banyak yang belum gua sebut nih apa aja yang di upgrade, karena ini banyak banget. Dan upgrade-nya upgrade berkualitas gitu, bukan yang jadi dangdut gitu. Masih sesuai dengan apa ya, cuma untuk meningkatkan kenyamanan sama meningkatkan performance, itu yang gua rasain gitu. Looks-nya ya biasa aja, dikasih velg begini juga nggak dibilang ganteng-ganteng banget upgrade. Ya oke aja gitu, nggak sampai gimana gitu. Oke? So datang aja ke Blok M. Unit ini masih ada, dan unit ini cukup langka, full paper pula ya. Jadi yang gue bilang dengan harga 600 sekian tuh, itu suratnya asli, bukan surat bukan surat-surat kawinan. Kok tipu-tipu sih, bukan surat-surat kawinan. Jadi ya menurut gue harga segitu worth it, apalagi untuk sebuah wagon di tahun 2000-an gitu. Dengan M52 yang mesinnya itu balik lagi gue bilang masuk the greatest-nya versi jurnalis-jurnalis Amerika. Lengkap sih. Kalau lu pecinta wagonnya dapat, sleepernya dapat, ya kan. Performance-nya ya karena sleeper, karena dibilang sleeper karena performance-nya gila dengan model begini. Oke, udah gue nggak mau ngulang-ngulang mulu ngomongnya. Tapi gue excited banget, ini mobil enak banget parah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Jadi kalau gue keluarin video baru, kalian tahu. Enak banget. Bye bye. Ingat men, yang klasik lebih asik.